Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah ia di badai kencang. Buana penuh mujizat ajaib, ya Halik Engkau membuatnya baik. Engkau memisahkan daratan dan laut, dengan kuasa firman besarlah Engkau. Yang menjadi nas pembimbing untuk ibadah kita pada hari ini diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 13-14. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian nas pembimbing untuk kita semua. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati
Mari kita berdoa mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Allah, kami umat-Mu datang merendahkan hati, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Begitu sering kami tidak mengindahkan kehendak Tuhan. Kami justru mengabaikan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami diajar untuk senantiasa memandang Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Tapi dalam kehidupan ini kami sering mengabaikan firman-Mu. Kami melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami lebih menyandarkan diri kami kepada pengertian kami sendiri. Dan akhirnya kami terkecoh, terjerat justru oleh kebodohan dan pengalaman kami. Ampunilah kami ya Bapa. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menerangi dan menolong kami untuk kami terus memandang Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, bahkan mengingat juga janji-janji Tuhan, agar kami hidup menurut apa yang Kau katakan, bukan lagi semata-mata menurut apa yang dunia katakan, bahkan yang pikiran kami katakan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus, kiranya Engkau mengasihi dan mengampuni kami. Amin. Saudara yang terkasih, untuk setiap kita yang sudah mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan dengan tulus hati, dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua yang diambil dari Kejadian pasal 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian berita anugerah untuk kita semua. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Penebus, dengarkan kami yang padamu berseru, buka tingkap anugerah-Mu, berikanlah berkat penuh. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bertahta di dalam hati kami dan pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Kejadian 28 ayat 10 hingga 22. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti yang dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan dari Kejadian 28 ayat 10 hingga 22 mengajarkan kita bahwa Allah mengingat umat-umatnya. Sejak awal penciptaan, Allah membuat perjanjian dari masa ke masa. Ini menunjukkan bahwa Allah mengingat umatnya, ciptaannya. Dan seringkali dalam perjanjian lama, momentum Allah menghampiri umatnya dan membuat perjanjian, ini terjadi pada saat yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kalau bicara tentang mengingat, hal yang paling nikmat adalah diingat oleh orang lain. Bukan begitu? Dibawakan oleh-oleh, walaupun nilainya tak seberapa, pasti hati kita senang. Saya kalau dibawakan oleh-oleh oleh teman atau saudara atau kerabat, ketika saya tidak berharap dibawakan sesuatu, tapi ternyata kebagian juga, itu rasanya 2 kali lipat senangnya. Demikianlah Allah mengingat umat yang dikasihinya. Tanpa kita duga, Allah datang menghampiri umatnya. Inilah yang terjadi ketika Allah menghampiri Yakub. Allah mengingat dan menghampiri Yakub ketika ia berada dalam posisi yang terjepit, melilit, dan sulit.
Tidak pernah ada dalam pikiran Yakub sebelumnya bahwa Allah akan menghampiri dia di tengah jalan yang belum pernah dilaluinya sebelumnya, bahkan tidak ada rencana untuk berhenti di tempat itu. Pada kondisi yang lemah dan tak berdaya inilah justru Allah mengingat Yakub. Jika kita lihat dari bacaan kita, ketika Allah menghampiri Yakub, pada saat itu Yakub sedang tertidur. Yakub sedang diliputi rasa bersalah dan ketakutan atas apa yang diperbuatnya. Seperti seorang buronan, ia melarikan diri dari rumah ayahnya karena dia dikejar-kejar oleh saudaranya Esau. Dan rasa bersalah atas apa yang pernah dia lakukan kepada abangnya inilah yang meliputi diri Yakub. Dia sangat ketakutan dan merasa bersalah akan hidupnya. Dia melarikan diri dan di tengah jalan dia merasa kecapean. Lalu dia tertidur karena tak sanggup melanjutkan perjalanan di satu tempat yang namanya Haran. Pada saat ia tertidur itulah Allah menghampiri Yakub lewat mimpi. Apa maksudnya di sini? Allah menghampiri Yakub lewat mimpi. Mimpi artinya dalam posisi tidur. Kondisi tidur artinya kondisi di mana kita tidak bisa melakukan apapun selain terbaring. Maksudnya ini adalah pendekatan Allah kepada manusia yang diawali oleh inisiatif Allah. Allah yang memulai pendekatan ini dengan masuk ke dalam mimpi Yakub untuk mengubah kehidupan Yakub. Saudara-saudari yang terkasih, cara Allah tidak pernah terselami oleh manusia. Jika ia ingin mengubah kehidupan seseorang, ia akan melakukannya dengan cara yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Bahkan di tempat yang tidak pernah kita ketahui atau rencanakan. Bahkan dengan kondisi yang kita harapkan sebelumnya. Allah menghampiri karena ia mengasihi anak-anaknya. Tidur adalah posisi di mana seseorang tidak bisa melakukan perlawanan kecuali menerima dan mengingat apa yang terjadi dalam mimpinya. Itulah yang terjadi pada Yakub. Ia hanya mendengar perkataan Tuhan kepada dirinya, namun kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Ia merespons panggilan itu dalam keadaan sadar setelah ia terbangun dari mimpinya. Mimpi Yakub telah mengubah kehidupannya secara total. Yang tadinya diliputi rasa bersalah dan ketakutan, kini ia percaya dan pasrah diri pada Tuhan. Yang tadinya ia lemah, kini ia merasa memiliki kekuatan di dalam Tuhan untuk mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Allah adalah Allah yang mengingat umatnya. Oleh sebab itu, sebagai umat Allah, kita juga penting untuk mengingat kebaikan, kesetiaan, bahkan keadilan Allah. Itulah yang dilakukan oleh Yakub. Dia mengingat apa yang Allah lakukan dalam kehidupannya. Dia mengingat janji Allah kepada dia dan keturunan-keturunannya. Maka dia membangun rumah kediaman Allah supaya bangunan itu kelak menjadi kesaksian baik bagi Yakub maupun keturunan-keturunannya akan kasih setia Allah. Mengingat akan janji, kesetiaan dan keadilan Allah menolong kita menjadi orang-orang yang berpengharapan dan bersemangat, antusias di dalam Allah, entheos. Bicara tentang janji, saya suka buat kesepakatan dengan anak. Nanti sore kamu mama ajak jalan-jalan ya. Kamu akan beli minuman dan makanan kesukaanmu. Nah, biasanya anak saya langsung senangnya luar biasa. Dan menunggu sore tiba, biasanya anak saya akan bersemangat. Dia rajin, mau membantu mengerjakan pekerjaan rumah, dan mudah disuruh mandi, mudah disuruh makan, bahkan menjaga adiknya
dan lain-lain. Itu semua karena dia bersemangat sekali karena ada satu janji yang akan segera dia dapati. Itulah kekuatan janji. Kita juga demikian. Semangat kita bisa menjadi membara kalau kita mengingat bahwa ada janji Allah dan kita yakin bahwa Allah setia pada janji-janjinya. Namun, kenyataannya banyak orang Kristen tidak sesemangat itu. Yang ada malah melempem dan menjadi Kristen yang pasif. Kira-kira di mana persoalannya? Saudara-saudara yang terkasih, penyakit manusia yang sulit disembuhkan adalah lupa. Lupa artinya gagal mengingat. Kita pernah membaca misalnya Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi setelah itu, lupa dan tidak berefek apapun. Jika kita gagal mengingat akan janji yang difirmankan Tuhan, maka kita tidak merasakan dampaknya dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak lupa? Jawabannya adalah ibadah. Ibadah menolong kita mengingat Allah dan segala karya keselamatan yang telah, sedang, dan akan dilakukan Allah pada umatnya. Ibadah mengikat kita pada persekutuan di dalam tubuh Kristus. Oleh sebab itu, ibadah tidak dilakukan sendirian, tetapi bersama dengan persekutuan orang-orang percaya. Sekalipun saat ini kita ibadah sendiri, dalam arti denotatif di rumah masing-masing, tapi kita percaya bahwa kita sedang beribadah bersama dengan saudara-saudara yang lain dan dipersatukan dalam roh. Ibadah yang kita lakukan berlandaskan pada firman Tuhan. Seorang ahli liturgi Alan Ross berkata, Allah menyatakan kemuliaannya melalui firman Tuhan, Alkitab. Firman Tuhan menginspirasi kita dalam segala sesuatu yang kita lakukan di dalam ibadah. Tanpa firman Tuhan, ibadah kita akan layu dan pudar. Namun dengan firman Tuhan, kita dapat mengarahkan pandangan kita senantiasa pada apa yang kekal. Firman Tuhan itulah yang akan mengingatkan kita pada janji dan perkataan Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan mengingatkan kita pada kesaksian orang-orang yang pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Firman Tuhan itulah yang mengingatkan perbuatan Allah yang nyata pada orang-orang. Dan firman Tuhan mengingatkan kita akan penderitaan orang-orang, namun mendapat lawatan dari Tuhan. Demikian pula Yakub. Yakub mengingat Allah dengan mempersembahkan hidupnya yang baru dalam wujud ibadah. Ia membangun tabernakel, rumah kediaman Allah, dan memberi tempat itu Betel. Persis di tempat ia membaringkan tubuhnya yang lemah ketika dia mendapat mimpi itu, serta membangunnya dengan batu yang dia gunakan sebagai alas kepalanya. Ia pun bernazar, jika ia mampu melewati ketakutan terbesarnya, yaitu pulang ke rumah ayahnya, maka ia akan mengakui Allah dan beribadah kepada Allah. Perkataan janji Tuhan mengubahkan hidup Yakub menjadi orang yang berani dan bersemangat, berkobar-kobar untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Bahkan itu juga tampak dari reaksi Yakub untuk setia dalam memberi persepuluhan. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kita bisa terus mengingat Allah dalam hidup kita? Yang pertama, kita perlu membangun rumah kediaman Allah atau tabernakel di dalam diri kita terlebih dahulu. Jadikan hidup kita sebagai rumah kediaman Allah. Maka kita akan terus ingat bahwa Allah tinggal di dalam diri kita, di dalam tubuh dan roh kita. Yang kedua, jangan melupakan janji Allah sebagaimana yang terdapat dalam firman Tuhan.
Sebab itulah yang menginspirasi dan menjadi dasar atas apa yang kita lakukan sehari-hari. Pakai selalu kesempatan untuk baca firman Tuhan dan merenungkannya di dalam keseharian kita. Yang ketiga, mengingat rumah Tuhan dan membawa persembahan seperti yang dilakukan Yakub adalah satu bentuk ibadah yang kita lakukan bersama dengan orang-orang Kristen yang lain sebagai bentuk peringatan bahwa kita satu di dalam tubuh Kristus. Ibadah adalah mengingat. Paulus mengingat jemaat-jemaat yang pernah ia layani dan sekaligus mengingatkan mereka untuk tetap setia dan percaya kepada Allah. Salah satu pesan Paulus dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Apa yang engkau lakukan saat ini, lakukanlah itu dengan segenap hati karena engkau mengingat Allah. Pelayanan perjamuan kudus yang sering kita terima adalah perayaan untuk mengingat akan karya penebusan Allah, penyelamatan Allah bagi kita umat berdosa. Ibadah adalah mengingat. Memberi dan menolong orang kecil, ini juga adalah untuk mengingatkan kita pada Allah. Sebab firman Tuhan berkata, apapun yang engkau perbuat untuk orang kecil, engkau melakukannya untuk aku. Saudara-saudari yang terkasih, dengan mengingat Allah, kita ditolong untuk tetap percaya, setia, dan berpengharapan kepada Allah. Terkhusus di masa-masa sulit di pandemi COVID-19 ini. Jangan nodai pikiranmu dengan hal-hal yang tidak berguna, yang membuat kita lupa untuk mengingat Allah dan menjatuhkan kita menjadi orang-orang yang tidak percaya. Tapi bangunlah rumah kediaman Allah di hatimu dan sembahlah Dia dalam ibadahmu hari lepas hari. Maka kita akan senantiasa hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Amin. Bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan pokok doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, yang mengajar kami untuk senantiasa mengingat segala kebaikan Tuhan dan hidup di dalam janji firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kami. Itu sebabnya biarlah Tuhan menolong kami untuk tetap terus memandang Tuhan, hidup di dalam janji-Mu apapun yang terjadi, terutama ketika kami menghadapi tantangan pergumulan yang menimpa kami. Ketika tantangan itu terjadi, itu bukan berarti bahwa janji Allah lepas dari kehidupan kami. Biar kami tetap hidup di dalam janji dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau berdoa menopang saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang lemah tubuh, yang terbaring dalam kondisi yang lemah. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkenan menyembuhkan dan memulihkan.
Biar kiranya setiap makanan, obat-obatan, minuman, semua yang dipakai untuk membawa kesembuhan, Tuhan pakai itu sungguh-sungguh bisa memulihkan keadaan saudara-saudara yang sakit, yang lemah, yang terbaring. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang berada dalam pergumulan, entah itu dalam pekerjaan, masalah ekonomi, dalam hubungan dengan sesama. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang menolong umat-Mu, memulihkan keadaan umat-Mu. Kami rindu supaya jalan keluar itu boleh terjadi, sehingga lewat itu semua umat Tuhan boleh melihat kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa juga untuk situasi yang terus melanda kota, bangsa kami, bahkan dunia ini. Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu bersama dengan umat-umat lain. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa kami. Biarlah Tuhan Engkau kiranya yang berkenan memakai para ilmuwan untuk menemukan obat yang menyembuhkan virus corona ini, supaya kami semua bisa lewat dari pandemi yang luar biasa ini, yang menakutkan ini, yang senantiasa mengancam di sekitar kami. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus berjuang, para dokter, para pengambil kebijakan, para tenaga-tenaga medis yang Tuhan berjuang di garis depan. Biarlah Engkau yang menolong, memberikan mereka terus semangat yang menyala-nyala di dalam berjuang memerangi virus COVID-19 ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terkena virus corona khususnya. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan, pengharapan. Berdoa juga untuk keluarga yang kehilangan gara-gara ada anggota keluarga yang meninggal karena corona ini. Tuhan berikan penghiburan buat sesama kami, saudara-saudara kami yang sedang berduka. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenang. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh.
pusaka baka. Raja di sorga, Engkaulah bagiku harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya kelak ku menang, terimalah daku di sorga cerah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang